Teman-teman pernah lihat ondel-ondel Batita yang lagi belajar huruf alfabet? Kali ini malah lucu banget. Soalnya dia ikutan baca bareng ibunya huruf U sampai Z, terus sambil ngeliatin gambar hewan yang bikin ngakak. Penasaran kan gimana ekspresinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya buat pencet tombol like, tulis komentar, dan subscribe channel ini biar makin rame dan seru. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih ngasih kita kesempatan sehat sampai hari ini. Yuk sama-sama tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya tercinta di kolom komentar. Jangan lupa kita semua selalu bertakwa kepada Allah, karena itu yang bikin hidup kita berkah. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra, Bismi Rabbikal-ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi belajar membaca, termasuk huruf, itu adalah ibadah. Tulis juga di komentar dari mana asal kalian, biar kita semua bisa makin akrab. Jangan skip ya, tonton cerita ini sampai selesai. Karena ada satu pertanyaan di deskripsi, yang jawab benar bakal dapat hadiah 2 spesial di akhir video. Di sebuah sore yang cerah, ketika sinar matahari mulai condong ke barat dan bayangan pepohonan jatuh memanjang di halaman rumah, terlihat seorang ondel-ondel Batita duduk manis di pangkuan ibunya. Batita ini, dengan wajah bulatnya yang lucu, pipi tembam kemerahan, dan mata bundar yang selalu berkilau penuh rasa ingin tahu, tampak begitu semangat menantikan momen belajar bersama. Sore itu terasa hangat, bukan hanya karena sinar matahari yang masih tersisa, tetapi juga karena suasana kebersamaan yang kental antara ibu dan anak. Di meja kecil yang ada di depan mereka, tergeletak sebuah buku belajar bergambar dengan halaman berwarna-warni. Buku itu sudah agak tebal, penuh dengan ilustrasi lucu yang bisa menarik perhatian anak-anak. Di halaman yang baru saja dibuka, terlihat huruf besar yang dicetak jelas. Huruf U, tepat di samping huruf itu, ada gambar seekor unta dengan tubuh besar, berpunuk tinggi, dan wajahnya yang tampak agak lucu. Sang ibu, yang mengenakan jilbab sederhana berwarna lembut, tersenyum hangat. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari yang spesial, karena anak kecilnya sudah berhasil melewati huruf-huruf sebelumnya dengan penuh antusias. Kini saatnya memperkenalkan huruf baru, huruf U. Dengan nada suara yang lembut dan penuh kasih, ia mulai menunjuk ke arah huruf tersebut sambil berkata, "Nak, lihat ini huruf UU. Unta." Ucapannya dibuat jelas, perlahan, dan diulang beberapa kali. Seakan ingin memastikan bahwa telinga kecil anaknya benar-benar menangkap bunyi vokal itu dengan baik. Ondel-ondel Batita yang duduk di pangkuan ibunya membuka mulutnya lebar, berusaha menirukan dengan penuh keseriusan. Meskipun wajahnya masih terlihat lucu karena bibir mungilnya kadang salah membentuk huruf. Ia berkata, suaranya agak serak karena baru belajar bicara, tapi justru itulah yang membuat suasana semakin menggemaskan. Lalu ia mencoba lagi, lebih jelas. Unta. Wajahnya langsung bersinar bangga karena merasa berhasil menirukan ucapan ibunya. Mata Batita itu membesar penuh kekaguman, seolah-olah ia baru saja menemukan sesuatu yang luar biasa. Tangannya yang kecil menunjuk ke arah gambar unta di buku. Ia tampak heran melihat punuk besar di punggung hewan itu. "Bu, itu apa?" tanyanya polos dengan logat cadel. Sang ibu tersenyum sambil mengelus lembut kepala anaknya, lalu menjelaskan, "Itu namanya unta, Nak. Unta punya punuk besar di punggungnya. Di dalam punuk itu ada cadangan lemak. Jadi unta bisa bertahan hidup di padang pasir tanpa makan dan minum terlalu lama." Si Batita mendengarkan dengan seksama, meskipun tentu saja penjelasan yang panjang itu mungkin belum sepenuhnya ia pahami. Namun matanya tetap berbinar penuh rasa ingin tahu. Ia kembali menirukan, Unta punya punggung gede." Ucapannya yang polos membuat ibunya tertawa kecil. "Iya sayang, punuknya gede sekali," jawab sang ibu sambil mengangguk-angguk, pura-pura ikut kagum. Tak berhenti di situ, sang ibu mencoba membuat pembelajaran lebih menarik. Ia menirukan suara unta yang khas, suaranya dibuat kocak agar anaknya tertawa. Dan benar saja, si Batita langsung terbahak-bahak, tangannya menepuk-nepuk paha ibunya sambil berkata, "Haha, unta lucu." Ia mencoba menirukan juga suara unta, namun yang keluar malah suara cadel,
yang terdengar seperti orang menguap. Ibu dan anak itu pun tertawa bersama, membuat suasana belajar terasa begitu menyenangkan. Sambil menunjuk lagi ke huruf U, ibunya bertanya, "Coba, ini huruf apa?" Si Batita dengan penuh percaya diri menjawab, "Huruf U." Meski lidahnya masih sedikit keseleo, tapi jawabannya benar. Ibunya pun memberi apresiasi dengan tepuk tangan kecil. "Masya Allah, pinter banget anak ibu." Mendengar itu, wajah si kecil makin berseri-seri. Ia merasa usahanya diapresiasi. Setelah itu, Batita kecil itu mencoba mengulang-ulang sendiri kata yang baru ia pelajari. Unta. Unta. Unta ada di buku. Unta ada punuk. Dia mengucapkannya sambil menepuk-nepuk gambar unta di halaman buku. Kadang ia juga berceloteh lucu. "Unta kayak gunung ya bu? Ada punggung gede." Sang ibu hanya mengangguk sambil tersenyum. "Iya, unta kayak gunung kecil di punggungnya." Lucunya lagi, ketika sang ibu berpura-pura berjalan seperti unta dengan mengangkat bahunya tinggi-tinggi, si Batita ikut menirukan. Ia bangkit berdiri di pangkuan ibunya, berjalan kecil-kecil dengan kedua tangan diangkat di punggung, pura-pura punya punuk. "Aku unta unta jalan, unta minum air," teriaknya polos sambil tertawa. Ibunya tertawa geli melihat aksi spontan itu. "Masya Allah, lucu banget." Sambil terus bermain, sang ibu tetap mengulang kata kunci agar lebih melekat dalam ingatan anaknya. "Nak, ini huruf apa tadi?" Si kecil menjawab cepat, "U." "Bagus, dan gambar apa ini?" tanya ibunya. "Unta," jawabnya lantang. "Masya Allah, pinter banget. Kalau begitu, huruf U itu unta." Sang ibu sengaja mengulang pola itu beberapa kali, agar anaknya benar-benar hafal. Mereka pun terus melanjutkan permainan kecil itu. Kadang si Batita pura-pura memberi makan unta dengan pensil warna, kadang ia juga bersuara seperti unta yang menguap panjang. Suasana sore itu penuh dengan gelak tawa, pelukan, dan rasa hangat. Setiap kali anaknya berhasil menirukan huruf atau kata dengan benar, sang ibu selalu memujinya dengan kalimat-kalimat positif. "Masya Allah, kamu pinter banget. Alhamdulillah, Allah kasih kamu otak cerdas. Semoga jadi anak soleh ya." Semua ucapan itu menambah semangat si Batita untuk terus belajar. Tak terasa, hampir 1 jam mereka bermain hanya dengan huruf U dan gambar unta. Namun bagi Batita, itu bukan hal yang membosankan. Justru ia merasa betah dan ingin terus mengulanginya. Setiap kali ibunya mencoba menutup buku, ia langsung berkata, "Buka lagi bu, unta lagi." Ibunya pun menurut, sambil tersenyum penuh kasih. Momen kecil itu sederhana, namun penuh makna. Dari sekadar huruf U dan gambar seekor unta, lahir kenangan indah yang kelak akan menjadi cerita manis dalam kehidupan si Batita. Ia belajar bahwa membaca itu menyenangkan, terlebih jika ditemani dengan kasih sayang dan canda tawa. Huruf U bukan lagi sekadar huruf, melainkan pintu masuk menuju dunia pengetahuan yang luas, dan unta bukan lagi sekadar hewan di buku, melainkan sahabat imajinasi yang menemani perjalanannya belajar. Setelah puas dengan huruf U dan gambar unta yang lucu, sang ibu pun membalik halaman buku bergambar itu dengan hati-hati. Suara kertas bergesek lembut terdengar, menandakan ada petualangan baru yang akan mereka hadapi. Sang Batita ondel-ondel langsung mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berbinar penuh rasa penasaran. Bu, ada apa lagi?" tanyanya dengan suara cadel yang khas, membuat ibunya tersenyum semakin lebar. Ketika halaman terbuka penuh, tampak huruf besar V tercetak tebal dengan warna merah mencolok. Di sampingnya ada gambar seekor ular berwarna hijau yang melingkar di cabang pohon dengan lidah menjulur panjang. Di bawah gambar itu tertulis namanya, Viper. Sang ibu menunjuk ke huruf tersebut sambil berkata perlahan, "Nak, ini huruf V. Viper." Si Batita terdiam sejenak. Matanya melebar, wajahnya berubah antara takut dan penasaran. Ia belum pernah benar-benar melihat ular sungguhan, apalagi ular berbisa seperti viper. Namun gambar itu begitu jelas, lidah merah menjulur keluar, mata kuning menyala, sisik hijau berkilau, semuanya membuat si kecil tercengang. "Bu, itu apa? Ular ya?" tanyanya sambil sedikit mundur, tubuhnya menempel erat ke pelukan ibunya.
Ibunya tersenyum lembut, berusaha menenangkan anaknya. Iya sayang, ini ular. Namanya viper. Tapi tenang, ini cuma gambar. Tidak berbahaya. Ia pun mengelus kepala anaknya, memberi rasa aman. Si Batita mengintip lagi ke arah buku. Matanya setengah terpejam seakan takut kalau ular di gambar itu tiba-tiba meloncat keluar. Dengan suara gemetar ia mencoba menirukan viper. Namun lidah mungilnya keseleo, sehingga yang keluar malah piper. Mendengar itu, sang ibu langsung tertawa geli. Hahaha, iya sayang, hampir benar, bukan piper tapi viper. Coba ulangi, V. Ibunya menekankan bunyi V sambil menggigit gigi atas bawah tipis-tipis, memperlihatkan cara pengucapan. Si Batita menirukan dengan wajah serius, menempelkan giginya, FFFF, lalu dilanjutkan dengan lantang, piper. Lagi-lagi ia gagal. Ibunya menahan tawa, lalu berkata, hampir benar. Ayo sekali lagi. Viper. Kali ini anak kecil itu mencoba dengan lebih percaya diri. Ia menarik napas dalam-dalam, mengembungkan pipinya, lalu berkata, Viper. Meski agak cadel, tapi kali ini terdengar lebih jelas. Masya Allah, pinter banget. Seru ibunya sambil memberikan tepuk tangan. Si kecil langsung tersenyum bangga, lalu melompat kecil di pangkuan ibunya. Aku bisa bilang viper, teriaknya dengan suara riang. Ia kemudian menunjuk ke gambar ular di buku dan berkata, itu, ular, viper, ular di pohon. Nadanya bercampur antara takut dan gembira. Ibunya lalu mencoba memberi sedikit pengetahuan, meskipun tahu anaknya mungkin belum sepenuhnya mengerti. Iya sayang, viper itu ular berbisa. Dia tinggal di hutan. Kalau ada hewan kecil lewat, dia bisa melilit dan menggigitnya. Tapi Allah yang ciptakan, jadi kita harus kagum, bukan takut berlebihan. Si Batita mengangguk-angguk meski wajahnya masih terlihat bingung. Kemudian, dengan polosnya ia bertanya, Bu, viper makan es krim juga enggak? Pertanyaan itu membuat ibunya terbahak. Hahaha, enggak nak, viper enggak makan es krim. Dia makannya tikus atau katak. Si Batita langsung menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Viper makan tikus. Kasihan tikusnya Bu, ekspresi wajahnya lucu sekali, antara jijik dan kaget. Untuk mencairkan suasana, ibunya menirukan suara ular dengan mendesis, SSS hahaha, SSS hahaha, sambil menggerakkan jarinya seperti ular yang meliuk-liuk. Si Batita menjerit kecil, lalu ikut menirukan dengan cadel, SSSSS, SSS haha, tapi suaranya terdengar seperti suara ban bocor. Keduanya lalu tertawa bersama, hingga suasana belajar jadi penuh canda tawa. Tak lama kemudian, si kecil mulai berimajinasi. Ia menempelkan pensil warna di pipinya, lalu berjalan merayap di lantai sambil berkata, aku viper, SSS hahaha, aku cari tikus, aku gigit sandal. Dia menggigit sandal kecilnya sendiri sambil tertawa-tawa. Ibunya sampai geleng-geleng kepala melihat kelakuan kreatif anaknya. Masya Allah, ada-ada aja tingkahmu. Sang ibu pun memanfaatkan momen itu untuk mengulang lagi pengucapan. Ayo, sekali lagi, ini huruf apa? Tanyanya sambil menunjuk ke huruf V. Si Batita menjawab dengan lantang, huruf V. Bagus. Dan gambar apa ini? Tanya ibunya lagi. Viper. Jawabnya cepat, meskipun nadanya masih lucu. Pintar. V untuk viper. Mereka terus mengulang itu berkali-kali. Setiap kali anaknya salah mengucapkan jadi piper, ibunya pura-pura menutup mulut menahan tawa, lalu memperbaiki dengan lembut. Bukan piper, tapi viper. Sampai akhirnya si kecil berkata, ya udah, namanya viper-piper aja Bu, biar gampang. Sontak ibunya ngakak sampai keluar air mata. Untuk membuat pembelajaran makin seru, ibunya mengambil boneka ular kecil yang terbuat dari kain flanel, hadiah lama dari kakaknya. Boneka itu berwarna hijau dengan lidah merah. Ia meletakkannya di atas buku, seolah-olah boneka ular itu sedang menjaga huruf V. Lihat nak, ini viper, katanya sambil menggerakkan boneka itu mendesis. Si Batita terkejut sebentar,
lalu tertawa terbahak-bahak. Ia meraih boneka itu, memeluknya, lalu berkata, "Ini bukan viper, ini ular lucu. Namanya Upi." Ibunya tertawa mendengar nama itu. "Upi? Hahaha, ya udah, viper jadi Upi aja ya." Anak kecil itu mengangguk mantap, lalu menggendong boneka ular itu ke lehernya, seperti kalung ular. "Aku temenan sama Upi Viper," katanya bangga. Mereka pun bermain lama dengan boneka itu. Si Batita mengajak bicara boneka ular seakan-akan ia hidup. "Halo Upi, kamu lapar ya? Nih makan biskuit." Lalu ia benar-benar menyodorkan biskuit kecil ke mulut boneka. Ibunya tak kuasa menahan tawa lagi. Masya Allah, imajinasinya luar biasa. Setelah puas bermain, ibunya menutup lagi pembelajaran dengan mengulang inti pelajaran hari itu. "Jadi, huruf V untuk apa?" tanyanya. Si Batita menjawab dengan penuh semangat, "Huruf V untuk Viper. Viper temennya aku. Namanya Upi." Jawabannya polos tapi penuh keyakinan. Ibunya pun langsung memeluknya erat, merasa bersyukur karena anaknya bisa belajar sambil bahagia. Sore itu, di ruang sederhana dengan cahaya matahari senja yang masuk lewat jendela, tercipta sebuah kenangan indah. Dari huruf V dan gambar seekor ular viper, lahirlah gelak tawa, imajinasi, dan rasa cinta belajar. Bagi si Batita, V bukan sekadar huruf. V adalah pintu menuju dunia fantasi di mana seekor ular bisa jadi sahabat bernama Upi, dan belajar huruf bisa menjadi permainan yang penuh kegembiraan. Setelah seru belajar huruf V dengan gambar ular viper yang akhirnya diberi nama Upi oleh sang Batita, suasana masih dipenuhi tawa. Namun sang ibu tahu bahwa perjalanan belajar mereka belum selesai. Ia pun kembali membalik halaman buku tebal bergambar yang penuh warna-warni itu. Dengan gerakan pelan, ia membuka halaman baru. Kertasnya menimbulkan suara khas krek saat dibalik, seakan-akan halaman itu menyimpan kejutan besar berikutnya. Tiba-tiba terlihat huruf besar W dengan warna biru cerah menghiasi halaman. Tepat di samping huruf itu ada gambar seekor hewan laut besar dengan tubuh tambun, kumis panjang, dan taring yang menjulur keluar dari mulutnya. Hewan itu tampak sedang berjemur di atas bongkahan es. Di bawahnya tertulis jelas, "Walrus." Begitu melihat gambar itu, ondel-ondel Batita langsung menatap lekat-lekat. Matanya melebar, bibirnya terbuka, lalu tiba-tiba ia terkekeh geli. "Hahaha, Bu, itu apa? Ondel-ondel ompong ya? Pakai gigi panjang," ucapnya polos sambil menunjuk ke arah taring walrus di buku. Ibunya pun ikut tertawa, hampir tidak kuat menahan geli. "Hahaha, bukan nak, itu namanya walrus. Dia tinggal di laut dingin, di kutub. Taringnya panjang buat bertahan hidup. Kalau naik es, dia pakai taringnya buat pegangan." Si Batita memiringkan kepalanya, menatap lama-lama gambar walrus itu. Kemudian ia menepuk-nepuk pipinya sendiri sambil berkata, "Aku juga mau gigi panjang kayak itu, Bu. Jadi aku bisa tusuk semangka pakai gigi." Ucapannya membuat ibunya terbahak. "Astagfirullah, ada-ada aja idemu nak." Dengan penuh semangat, sang ibu mulai memperkenalkan huruf barunya. Ia menunjuk huruf W sambil berkata, "Ini huruf WW. W, walrus." Suaranya ditekan di awal, jelas, agar anaknya bisa menirukan. Si Batita berusaha menirukan dengan penuh keseriusan. Ia mengembungkan pipinya, lalu mengucapkan, wi, walus." Bukannya walrus, malah jadi walus. Mendengar itu, ibunya tertawa lagi. "Hampir benar, nak. Coba ulangi, walrus. Ada bunyi R-nya." Anak kecil itu mengerutkan kening, mencoba serius sekali. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, lalu berkata, lus." Kali ini malah hilang R-nya dan jadi lebih lucu. Ibunya sampai menutup mulut menahan tawa. "Masya Allah, lucu banget. Ayo coba sekali lagi, walrus." Si kecil mencoba berkali-kali, sampai akhirnya ia berkata, "Wa'al, ruh, sus." Suaranya cadel, tapi kali ini cukup mendekati. Ibunya langsung memberikan tepuk tangan meriah. "Alhamdulillah, pinter sekali anak ibu, walrus. Huruf W untuk walrus." Mendengar tepuk tangan itu,
Si Batita langsung meloncat kecil di pangkuan ibunya. Wajahnya berseri-seri, bangga karena merasa berhasil. Ia pun mengulang-ulang dengan suara keras. Walus, Walus, aku bisa bilang Walus. Meski masih salah, ibunya tetap mengangguk penuh apresiasi. Untuk menambah keseruan, ibunya mulai bercerita tentang walrus. Nak, walrus itu hewan besar. Badannya gemuk sekali, tapi dia pandai berenang. Mereka suka kumpul ramai-ramai di atas es. Kumisnya panjang, buat meraba-raba di laut. Lucu kan? Si Batita langsung menepuk-nepuk pipinya lagi. Kumisnya kayak ayah Encep ya bu? Ayah Encep juga punya kumis panjang. Berarti ayah Encep walus juga? Ibunya tak kuasa menahan tawa, sampai air matanya keluar. Hahaha, ya Allah nak, ayah Encep bukan walrus. Tapi iya, kumisnya mirip. Kemudian, dengan polosnya ia mulai berimajinasi. Ia menempelkan 2 pensil warna di bawah hidungnya, seolah-olah itu taring. Lalu ia berjalan jongkok di lantai sambil bersuara, aku walus, aku punya gigi panjang. Aku tusuk bantal, aku tusuk sandal, aku tusuk air minum. Sambil menancapkan pensilnya ke botol plastik kosong. Ibunya sampai terpingkal-pingkal melihat itu. Masya Allah, imajinasi anak ini luar biasa. Ia pun ikut-ikutan pura-pura jadi walrus. Ia menempelkan sendok ke bibirnya, pura-pura jadi taring, lalu berkata dengan suara berat, aku walrus ibu. Aku suka duduk di es. Si Batita terbahak-bahak, lalu memeluk ibunya sambil berkata, Bu, kita walus berdua ya. Mereka pun bermain pura-pura jadi walrus cukup lama, sambil sesekali ibunya mengulang huruf W agar anaknya tidak lupa. Setelah cukup lama bermain, ibunya bertanya lagi, Nak, ini huruf apa tadi? Sambil menunjuk ke huruf W di buku. Si Batita menjawab dengan penuh percaya diri, huruf W. Bagus. Dan gambar apa ini? Walus? Jawabnya dengan polos. Alhamdulillah, pinter sekali. Namun si kecil belum puas. Ia menunjuk gambar walrus lagi sambil berkata, Bu, aku mau naik di punggung walus, terus aku main seluncur di es. Ibunya tersenyum sambil membelai kepalanya, Masya Allah, semoga nanti kamu bisa lihat walrus beneran di kebun binatang atau di TV. Tak lama kemudian, si kecil mulai menyanyi-nyanyi sendiri. Dengan nada asal, ia bersenandung, Walus, walus, giginya panjang, kumisnya lucu, walus, walus, suka duduk di es. Ibunya ikut tepuk tangan mengikuti irama. Suasana sore itu makin riuh dengan tawa dan nyanyian polos. Buku belajar yang sederhana, dengan gambar seekor walrus, berhasil menciptakan momen kebahagiaan yang tak ternilai. Huruf W tidak hanya dikenalkan sebagai huruf semata, tapi sebagai pintu menuju dunia imajinasi yang penuh warna. Walrus yang tadinya hanya hewan asing di kutub, kini menjelma jadi sahabat bermain yang lucu di ruang kecil itu. Bagi sang Batita, pelajaran ini bukan sekadar menghafal huruf. Ia belajar bahwa setiap huruf bisa membawa cerita, bisa menghadirkan tawa, bahkan bisa membuatnya merasa dekat dengan ibunya. Ia belajar bahwa dunia itu luas, penuh makhluk ciptaan Allah yang menakjubkan. Dan semua itu bisa dimulai dari satu huruf kecil, W. Pada suatu sore yang teduh, setelah Batita ondel-ondel kecil berhasil dengan riang membaca huruf demi huruf dari U sampai Y, kini tibalah ia pada puncak pembelajaran alfabet sederhana yang diajarkan sang ibu, yaitu huruf terakhir, Z. Ibunya, yang sejak awal selalu penuh kesabaran dan kelembutan, perlahan mengeluarkan sebuah kartu bergambar yang sudah dipersiapkan. Kartu itu menampilkan seekor zebra yang belang hitam putih berlari di padang sabana. Gambar itu cukup besar dan jelas, sehingga mata kecil ondel-ondel Batita langsung berbinar begitu melihat hewan unik tersebut. Nak, ini huruf Z. Bunyinya, Z. Dan hewan yang namanya dimulai dari huruf Z adalah zebra. Ucap ibunya sambil menunjuk huruf Z besar yang tercetak di pojok kartu. Batita ondel-ondel itu tampak terpesona. Matanya tak berkedip melihat belang-belang hitam putih zebra, seakan ia melihat sesuatu yang benar-benar baru dan ajaib. Ia pun mencoba menirukan, dengan suaranya yang masih cadel, ZZZ, Debaz Zebua. Meski belum begitu jelas, ibunya tersenyum lebar, mengangguk penuh bangga, dan menepuk lembut pundaknya sebagai bentuk apresiasi. Momen belajar huruf Z ini tidak berhenti hanya pada pengucapan semata. Ibunya tahu,
Agar anaknya semakin mengingat huruf ini, perlu ada penguatan berupa cerita tambahan dan permainan imajinasi. Maka, ia mulai bercerita tentang zebra. Bagaimana hewan itu hidup berkelompok di padang rumput Afrika, suka berlari bersama kawanannya, dan memiliki garis belang yang unik. Setiap zebra punya pola belang yang berbeda, persis seperti sidik jari manusia. Batita ondel-ondel itu mendengarkan penuh takjub. Sesekali menepuk-nepuk meja kecilnya, seakan ingin segera ikut berlari bersama zebra-zebra dalam cerita. Ibunya tersenyum melihat semangat itu, lalu mulai mengajaknya bermain peran. Ia menirukan suara derap kaki zebra, duk 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 duk, sambil mengetukkan jarinya ke meja. Si kecil pun ikut-ikutan, tangannya mengetuk meja dengan penuh semangat, wajahnya dipenuhi tawa riang. Dalam imajinasinya, ia seolah-olah sedang menunggang zebra di padang rumput luas, angin berhembus, matahari bersinar, dan kawan-kawan zebra lainnya berlarian di sekitarnya. Tak berhenti sampai di situ, sang ibu kemudian menuliskan huruf Z besar di papan tulis mini mereka. Dengan kapur berwarna putih, ia menggambar huruf Z dengan tegas. Lalu di bawahnya menggambar siluet sederhana seekor zebra dengan garis belang-belang hitam. Batita ondel-ondel itu terpana. Ia ingin sekali mencoba menirukan gambar ibunya. Maka, sang ibu memberinya sepotong kapur lain. Dengan tangan kecilnya yang masih kaku, ia mencoba menarik garis zigzag seperti bentuk huruf Z. Walau goyah dan miring ke sana kemari, hasil coretan itu tetap membuatnya tertawa bangga. Z, 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 serunya sambil menunjuk hasil coretannya sendiri. Ibunya mengangguk sambil memberikan pujian tulus. Ya, itu huruf Z, pintarnya anak ibu. Pujian itu membuat wajah kecilnya semakin berseri, hatinya berbunga-bunga. Ia kemudian mencoba menambahkan gambar belang-belang pada siluet zebra, meski hasilnya masih berupa coretan acak. Namun bagi sang ibu, itulah hasil karya yang luar biasa. Proses belajar ini pun berkembang menjadi momen bermain yang penuh tawa. Sang ibu mengeluarkan boneka kain berbentuk zebra yang sudah lama disimpannya. Begitu boneka itu muncul, Batita ondel-ondel langsung menjerit kegirangan. Ia memeluk boneka zebra itu erat-erat, lalu menirukan suara hewan imajinasinya, neig sebuah aa. Meskipun suara zebra sebenarnya berbeda dengan kuda, tapi bagi anak sekecil itu, semua tiruan adalah wujud ekspresi yang menggemaskan. Ibunya membiarkan imajinasi itu berkembang, bahkan ikut menirukan zebra berlari mengelilingi ruang belajar. Anak kecil itu ikut tertawa terpingkal-pingkal, mencoba berlari kecil sambil memeluk boneka zebra di tangannya. Mereka berdua pun berubah suasana belajar menjadi petualangan seru, seolah-olah ruang tamu mereka menjelma menjadi padang sabana Afrika yang luas. Setelah puas berlari-larian, sang ibu kembali menenangkan suasana. Ia duduk bersama anaknya, lalu mengulang kembali rangkaian huruf dari U sampai Z. Ia berkata pelan, U untuk ular, V untuk velociraptor, W untuk walrus, X untuk silopone, Y untuk yak, dan Z untuk zebra. Batita ondel-ondel itu menirukan dengan suara lantang, meski beberapa masih terdengar cadel. U, ulal, V, velo, waus, silo, ya, sebuah A. Meski belum sempurna, keberaniannya untuk mencoba menunjukkan bahwa ia sudah mengingat alur pembelajaran yang diberikan. Sang ibu merasa terharu. Dalam hati ia berdoa, semoga anak kecil ini tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, semangat belajar, dan tak pernah kehilangan rasa ingin tahu yang polos dan tulus. Ia sadar, proses panjang ini bukan sekadar tentang menghafal huruf, tapi juga tentang menanamkan kebahagiaan belajar sejak dini, supaya kelak huruf-huruf inilah yang menjadi pintu masuk bagi dunia pengetahuan yang lebih luas. Malam pun mulai tiba, suara adzan maghrib terdengar sayup dari kejauhan. Sang ibu tahu, sudah saatnya menutup sesi belajar hari itu. Ia mengajak anaknya berdoa bersama, lalu membereskan kartu-kartu bergambar dan papan tulis kecil mereka. Batita ondel-ondel itu masih enggan berhenti bermain dengan boneka zebra, tapi akhirnya menurut setelah ibunya mengajaknya untuk berwudu. Sebelum tidur, ibunya sempat menaruh boneka zebra itu di samping tempat tidurnya, agar si kecil tetap merasa dekat dengan pelajaran hari itu. Batita ondel-ondel itu memeluk boneka itu erat. Matanya mulai terpejam, namun bibirnya masih berbisik kecil, Z, S, Zebua, hingga akhirnya ia tertidur lelap dengan senyum manis di wajahnya. Sang ibu menatapnya dengan penuh kasih,
merasa bangga telah menyelesaikan rangkaian pembelajaran alfabet dari U sampai Z dengan cara yang indah, hangat, dan penuh cinta. Malam itu, di tengah keheningan, tercipta rasa syukur mendalam atas perjalanan belajar sederhana yang begitu berharga bagi tumbuh kembang anaknya. Setelah melewati huruf demi huruf dengan penuh semangat, tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu ketika sang ibu menunjukkan huruf terakhir dalam deretan alfabet, huruf Z. Dengan suara penuh kelembutan, ia berkata, "Nak, ini huruf Z. Bunyinya, Z, coba ikuti ibu ya." Si ondel-ondel batita kecil itu pun berusaha menirukan, meskipun awalnya terdengar agak kaku, "Jet, Jet." Namun ekspresi wajahnya tampak begitu menggemaskan, kedua matanya berbinar seakan merasa bangga sudah bisa mengucapkan sesuatu yang baru. Ibu tersenyum lebar, lalu menambahkan cerita penguat dengan memperlihatkan gambar zebra, seekor hewan belang hitam putih yang sangat unik. Sang ibu menjelaskan, "Zebra ini badannya belang-belang, warnanya hitam dan putih. Lihat nak, pola garis-garisnya berbeda dengan hewan lain. Sama seperti kita, setiap orang punya keunikan masing-masing." Mendengar itu, si batita semakin bersemangat. Ia menepuk-nepuk bukunya dengan penuh antusias, lalu mencoba menyebutkan, "Zebra AA." Meski agak belepotan, ia sudah mampu menyusun suku kata dengan jelas. Ibu memberikan tepuk tangan kecil sebagai bentuk apresiasi. "Pintar sekali anak ibu, Masya Allah." Ekspresi bangga pun tampak dari wajah batita, seakan semua perjuangannya membaca huruf dari U, V, W, X, Y, hingga akhirnya Z terbayar dengan pujian hangat. Tak hanya berhenti di situ, sang ibu kemudian mengajak anaknya bermain peran kecil-kecilan. Ia menggambar garis-garis di kertas dengan krayon hitam dan putih, lalu bertanya, "Nak, coba tebak, ini hewan apa?" Batita langsung menunjuk dengan mantap, meski ucapannya masih cadel. "Debaa, Debaa." Ibu pun memeluknya dengan penuh cinta. "Betul sekali, itu zebra. Masya Allah, kamu cepat sekali mengerti." Momen itu kemudian bergulir menjadi suasana belajar yang sangat menyenangkan. Ibu tidak hanya fokus pada huruf dan kata, tetapi juga menyelipkan nilai-nilai kehidupan. Ia berkata, "Nak, lihat ya, zebra itu kalau berlari selalu bersama kelompoknya, tidak pernah sendirian. Itu artinya kita juga harus saling menjaga, saling membantu, tidak egois." Batita pun tampak mengangguk-angguk. Meski mungkin belum sepenuhnya memahami, tetapi pesan kebaikan itu perlahan tersimpan di dalam hatinya. Setelah selesai mempelajari huruf terakhir, ibu pun mengajak anaknya untuk mengulang semua huruf dari U hingga Z. Dengan penuh semangat, sang batita menyebutkan, meski dengan suara cadel yang khas, U, V, W, X, Y, Z. Suara itu begitu polos, namun terdengar sangat menyentuh hati. Ibu memandanginya dengan mata berkaca-kaca, merasa bangga sekaligus haru bahwa anak kecilnya mampu menirukan dengan baik. Tak lupa, ibu juga menekankan pentingnya rasa syukur kepada Allah atas nikmat belajar. Ia membimbing anaknya mengangkat kedua tangan kecilnya, lalu berkata perlahan, "Alhamdulillah ya Allah, sudah bisa membaca huruf sampai Z." Sang batita pun menirukan dengan suara terbata-bata, "Alhamdulillah." Suasana pun semakin hangat dan penuh kasih sayang. Kemudian, untuk membuat suasana lebih berkesan, ibu menyanyikan lagu sederhana berisi urutan huruf U hingga Z dengan irama riang. Anak kecil itu pun ikut bernyanyi, meski terkadang hanya bersenandung tanpa jelas kata-katanya. Namun yang terpenting adalah suasana gembira yang tercipta, membuat momen belajar menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, bukan sekadar kewajiban. Setelah sesi belajar selesai, ibu menutup buku perlahan sambil berkata, "Nak, belajar itu seperti perjalanan. Hari ini kita sudah sampai di ujung alfabet, yaitu huruf Z. Artinya kita sudah menempuh perjalanan panjang dari huruf A sampai Z. Tapi perjalanan belajar tidak berhenti sampai di sini, nanti kita akan lanjut lagi dengan cerita-cerita baru yang lebih seru." Sang batita pun bersorak kecil, seakan tidak sabar menantikan petualangan berikutnya. Dalam suasana penuh kehangatan itu, si kecil meraih boneka kecil berbentuk zebra yang sudah disiapkan oleh ibunya. Ia memeluk boneka itu dengan penuh kasih sayang, lalu berlari-lari kecil di dalam rumah sambil mengucapkan, "Zebra AA, Zebra AA." Ibu hanya tersenyum melihat tingkah laku anaknya yang polos dan penuh keceriaan. Bagi seorang ibu, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat anaknya belajar dengan semangat dan tumbuh dengan penuh rasa percaya diri.
Dan begitulah, perjalanan belajar huruf U hingga Z berakhir dengan penuh warna, canda tawa, dan makna. Sang batita telah berhasil mengenali huruf-huruf baru, menirukan suara ibunya dengan lucu, serta mengenal hewan-hewan unik yang melekat dalam ingatannya. Dari U dengan ular, V dengan Vespa imajiner yang membawa kupu-kupu, W dengan walang yang suka melompat, X dengan silopone yang indah suaranya, Y dengan yuyu si kepiting kecil, hingga Z dengan zebra belang hitam putih. Semua tersusun menjadi perjalanan belajar yang bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga memperkuat ikatan kasih sayang antara ibu dan anak. Nah, teman-teman semuanya, itulah kisah seru hari ini tentang ondel-ondel batita yang belajar huruf U sampai Z bersama ibunya, sambil mengenal hewan-hewan lucu yang bikin belajar jadi lebih mudah dan menyenangkan. Dari ular, Vespa, walang, silopone, yuyu, sampai zebra, semuanya berhasil membuat si kecil semangat belajar tanpa merasa bosan. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi untuk orang tua di rumah, bahwa belajar bisa dilakukan dengan cara sederhana, penuh kasih sayang, dan tentu saja menyenangkan. Karena sesungguhnya, setiap huruf yang kita ajarkan pada anak adalah langkah kecil menuju masa depan mereka yang lebih cerah. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian suka dengan cerita ini, tekan tombol like, tulis komentar positif, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Oh iya, tulis juga sholawat serta asal daerah kalian di kolom komentar, biar kita semua bisa saling mendoakan dan mempererat silaturahmi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.